Bukan soal lupa, tapi karena terlalu sepele jadi sering aku tinggalkan. Setelah kemarin aku berhasil menyelesaikan tantangan upload tiap hari di TikTok selama 30 hari, kali ini aku mulai lagi tantangannya 30 hari yang baru. Tapi kali ini bukan soal ngoding, bukan juga soal konten, justru hal yang sangat simple, yaitu sikat gigi sebelum tidur. Aku tahu ini sepele banget, tapi karena sepele inilah aku justru sering gak melakukannya. Padahal itu penting. Dengan tantangan ini, aku ingin menghapus kebiasaan malas dan bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Video ini aku buat bukan buat siapa-siapa, cuman sekedar buat dokumentasi pribadi. Karena aku tahu, aku baru bisa gerak kalau punya tujuan tambahan. Mungkin kamu juga gitu? Kalau iya, yuk kita bareng-bareng bangun kebiasaan baik, mulai dari hal yang kecil. Challenge sikat gigi sebelum tidur ternyata bikin aku sakit gigi beneran. Rekap challenge sikat gigi sebelum tidur hari kedua, 3, dan 4. Jujur aja kemarin aku sempat gagal dan berhenti. Tapi bukan karena aku malas sikat gigi, melainkan karena tiba-tiba aku beneran sakit gigi. Ternyata setelah aku pergi ke dokter, penyebabnya itu adalah gigi gerahamku yang tumbuh miring dan bikin gusiku sering kegores. Jadi rasa sakitnya itu bukan karena salah sikat gigi ya, tapi memang dari giginya itu sendiri. Kata dokter, gigi ini sebaiknya dicabut aja. Nah, sambil nunggu proses itu, aku tetap mau lanjut challenge ini dengan sedikit modifikasi. Beberapa hari ke depan, aku bakal ganti sikat gigi malam dengan berkumur air garam dulu, biar rasa sakitnya agak reda. Kalau nanti gigiku udah dicabut dan sembuh, aku bakal lanjut lagi challenge sikat gigi malam ini sampai selesai 30 hari. Jadi doain semoga aku tetap konsisten ya. Ternyata penyebab sakit gigiku itu lebih parah dari yang aku kira. Rekap challenge sikat gigi sebelum tidur hari ke-5, 6, dan 7. Kabar baiknya di 3 hari ini aku berhasil sikat gigi malam tanpa bolong sama sekali. Tapi aku mau cerita sedikit soal gigi gerahamku yang sakit kemarin. Jadi aku baru aja ambil hasil scan dari radiologi rumah sakit, dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Memang gigi gerahamku yang bagian atas itu tumbuh miring, sebagian masih ketutup gusi. Bahkan ruang mulutku itu terlalu sempit untuk gigi itu tumbuh sempurna. Jadi wajar kalau kemarin sempat bikin sakit banget. Sebenarnya hari ini aku udah pengen langsung kasih hasil scan itu ke dokter biar ditindaklanjuti. Tapi karena di kantor aku lagi dikejar target dan belum bisa ambil cuti, akhirnya pemeriksaannya itu aku tunda dulu. Tapi tenang aja, nanti aku bakal update lagi soal kondisi gigi gerahamku ini. Dan yang jelas, challenge sikat gigi malam ini masih terus aku lanjutin. Sudah 10 hari challenge sikat gigi malam ini berjalan, dan aku masih belum bolong sama sekali. Rekap challenge sikat gigi sebelum tidur hari ke-8, 9, dan 10. 3 hari terakhir ini masih aman. Aku belum ada yang bolong sama sekali. Jadi sampai hari ke-10 ini semua masih berjalan konsisten. Tapi perjalanan masih panjang. Masih ada tersisa 20 hari lagi menuju target 30 hari. Sejauh ini aku lumayan pede bisa terus konsisten. Kecuali nanti kalau aku harus cabut gigi gerahamku. Kalau itu kejadian mungkin aku bakal berhenti sikat gigi sebentar karena gusiku masih sakit. Tapi jangan khawatir. Aku tetap bakal ganti dengan kumur air garam supaya challenge ini nggak berhenti di tengah jalan. Jadi apapun yang terjadi, challenge sikat gigi malam ini akan terus berlanjut sampai selesai. Hari ke-13 ini aku mulai agak pesimis, soalnya lusa aku harus cabut gigi geraham. Rekap challenge sikat gigi sebelum tidur hari ke-11, 12, dan 13. Ketiga hari ini masih aman banget, aku nggak skip sama sekali. Tapi jujur, aku agak pesimis untuk beberapa hari ke depan, karena lusa aku punya jadwal cabut gigi geraham. Dari pengalamanku beberapa tahun lalu, setelah cabut gigi itu sakitnya bener-bener gak ketahan. Apalagi dulu itu aku cabutnya sekaligus 2 gigi, kiri dan kanan. Jadi sama sekali gak bisa sikat gigi. Bedanya kali ini yang dicabut itu cuma 1 gigi doang. Jadi aku masih penasaran juga apakah aku bakal kuat sikat gigi malam itu atau malah harus skip dulu. Nanti kita lihat aja ya, apakah challenge ini tetap berjalan meski aku harus cabut gigi. Akhirnya aku resmi skip 1 hari challenge ini gara-gara cabut gigi. Rekap challenge sikat gigi sebelum tidur hari ke-14, 15, dan 16. Hari ke-14 masih aman, aku bisa sikat gigi seperti biasa. Tapi di hari ke-15 aku terpaksa skip sehari penuh. Soalnya pagi itu aku baru cabut gigi gerahamku. Sempat kepikiran buat maksa sikat gigi malamnya, tapi aku takut gusiku makin luka dan sembuhnya jadi lama. Jadi lebih baik aku tunda dulu. Di hari ke-16 aku coba sikat gigi lagi, tapi pelan-pelan banget supaya gusinya nggak tambah sakit. Dan jujur, cabut gigi kali ini tuh ternyata nggak seseram yang dulu. Mungkin karena cuma 1 gigi yang dicabut, jadi aku masih bisa makan pakai sisi sebelah kanan. Beda banget sama tahun lalu. Waktu aku cabut 2 gigi sekaligus, aku sampai nggak bisa ngunyah berhari-hari. Jadi kesimpulannya, meskipun sempat skip sehari, challenge ini tetap terus lanjut sampai akhir. Challenge ini hampir gagal lagi, tapi untungnya aku nggak skip 2 hari berturut-turut.
Rekap challenge sikat gigi sebelum tidur hari ke-17, 18, dan 19. Hari ke-17 dan 19 aku bisa sikat gigi seperti biasa. Tapi di hari ke-18 aku jujur aja skip sehari lagi. Soalnya aku benar-benar kelelahan malam itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku nggak skip 2 hari berturut-turut. Karena prinsipku selama masih bisa bangkit lagi keesokan harinya, challenge ini tetap lanjut sampai 30 hari. By the way, udah beberapa hari berlalu sejak terakhir kali aku cabut gigi geraham. Syukurnya sih sekarang gigiku udah baik-baik aja. Aku udah bisa makan normal lagi. Dan sikat gigi di malam hari pun udah nggak sakit sama sekali. Jadi makin semangat buat terus lanjut sampai hari ke-30. Sudah 22 hari challenge sikat gigi malam ini berjalan. Tinggal 8 hari lagi menuju finish. Rekap gosok gigi sebelum tidur hari ke-20, 21, dan 22. 3 hari ini masih aman seperti biasa, aku nggak skip sama sekali. Dan jujur, kalau terus begini, aku cukup pede bisa bertahan sampai hari ke-30. Soalnya, habit ini mulai terasa lebih ringan. Udah kayak rutinitas otomatis sebelum tidur. Dulu aku mikir challenge ini bakal berat banget, apalagi sempat skip karena sakit gigi dan kelelahan. Tapi ternyata setelah dijalani, rasa malas itu makin berkurang. Malah sekarang jadi lebih nyaman kalau udah sikat gigi sebelum tidur. Perjalanan masih ada 8 hari lagi, tapi aku optimis bisa nyelesain challenge ini sampai akhir. Tinggal 5 hari lagi menuju akhir challenge ini. Rasanya makin deg-degan. Hehehe. Rekap sikat gigi setiap malam sebelum tidur hari ke-23, 24, dan 25. Ketiga hari ini masih aman, aku nggak skip sama sekali. Dan sekarang tersisa hanya 5 hari lagi sebelum challenge 30 hari ini selesai. Sejujurnya aku mulai merasa perjalanan ini benar-benar kebentuk habit baru buatku. Kalau dulu aku sering mikir sikat gigi malam itu ribet, sekarang malah jadi terasa wajib banget sebelum tidur. Kayak ada yang kurang kalau belum gosok gigi. Semoga aja sih di sisa 5 hari terakhir ini aku tetap bisa konsisten dan benar-benar menuntaskan challenge ini sampai hari ke-30. Tinggal 2 video lagi sebelum challenge 30 hari ini resmi berakhir. Rekap sikat gigi 30 hari sebelum tidur hari ke-26, 27, dan 28. Ketiga hari ini masih aman dan aku nggak skip sama sekali. Jujur rasanya udah kayak kebiasaan baru yang otomatis aku lakuin sebelum tidur. Kalau dulu terasa berat, sekarang malah jadi ringan banget. Dan nggak terasa hanya tersisa 2 hari lagi. Kemungkinan besok bakal jadi video part terakhir dari challenge sikat gigi 30 hari sebelum tidur ini. Apakah aku bisa benar-benar menuntaskannya tanpa bolong lagi sampai hari ke-30? Stay tune ya buat part terakhirnya. Kalau kalian masih ngikutin juga sih, hehehe. Akhirnya, challenge sikat gigi malam ini sampai juga di hari ke-30. Rekap sikat gigi sebelum tidur hari ke-29 dan 30. Yes, akhirnya aku berhasil menuntaskan challenge 30 hari sikat gigi malam ini tanpa benar-benar menyerah di tengah jalan. Perjalanannya itu nggak selalu mulus. Ada hari-hari di mana aku sempat skip karena sakit gigi, kelelahan, bahkan harus cabut gigi geraham. Tapi aku tetap berusaha bangkit lagi dan terus lanjut. Dan disinilah aku sekarang. Aku berhasil menyelesaikan 30 hari penuh. Tapi cerita ini belum selesai. Walaupun challenge ini resmi berakhir hari ini, aku tetap akan lanjut sikat gigi setiap malam. Karena targetku sebenarnya bukan cuma 30 hari, melainkan 90 hari. Bedanya setelah ini aku nggak akan bikin kontennya lagi. Kenapa? Karena 30 hari pertama ini udah cukup jadi tujuan tambahan buat bantu aku menciptakan habit baru. Sekarang waktunya aku jalanin kebiasaan ini untuk diriku sendiri, tanpa kamera, tanpa adanya challenge. Jadi terima kasih untuk yang udah ngikutin perjalanan ini sampai akhir. Dan semoga kalian juga bisa bikin habit kecil yang bermanfaat untuk diri sendiri.